Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan urapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman Tuhan bisa kami serap, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar untuk pagi ini diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Tetapi Miss hanya akan membacakan Markus 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di gerbang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Tujuan dari firman Tuhan pada hari ini, Yesus menghancurkan cengkeraman iblis. Pada suatu hari, Yesus tiba di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan dari pekuburan. Sudah lama ia tinggal di sana. Tak seorang pun yang berani mendekat kepadanya. Ia ganas sekali. Tak seorang pun yang berani melintasi jalan di mana orang yang kerasukan roh jahat itu tinggal. Rambutnya panjang, kusut, bahkan tidak berpakaian. Iblis dan dosa membuat orang menjadi tidak berguna. Laki-laki yang kerasukan roh jahat itu disiksa oleh iblis, sehingga berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tak ada seorang pun yang bisa mengikatnya, bahkan dengan rantai besi. Ia sudah sering dibelenggu, dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Tidak seorang pun yang mampu menjinakkannya. Iblis membuatnya menjadi kuat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sekitarnya. Ia berteriak-teriak seperti orang gila, menyiksa dirinya. Bahkan yang lebih parah lagi, dia memukul dirinya dengan batu. Coba bayangkan anak-anak, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ya, pasti habis babak belur. Itulah pekerjaan iblis, merusak bahkan menghancurkan manusia. Laki-laki yang kerasukan roh jahat itu tidak tahu caranya bagaimana untuk terlepas dari ikatan iblis. Tatkala Yesus datang ke daerahnya dan laki-laki itu melihat Yesus, dia langsung berlari dan menghampiri Yesus dan menyembahnya. Dia memanggilnya anak Allah. Laki-laki itu belum pernah bertemu Yesus sebelumnya. Tetapi iblis yang ada di dalam diri laki-laki itu mengenal siapa itu Yesus. Yesus sedikit pun tidak merasa takut kepada orang gila itu. Nah, anak-anak, tidak ada alasan buat kita untuk takut kepada iblis. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah anak-anaknya berhak menggunakan nama Tuhan Yesus untuk melawan iblis. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea.
Isa, sang anak yang datang dari Allah. Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion, junjungan, kami mohon, jangan kirim kami ke jurang maut. Biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan perintahkan supaya roh jahat yang ada di dalam tubuh orang itu keluar. Tuhan mau supaya kita dipenuhi oleh Dia dan bukan oleh iblis. Tidak jauh dari situ, banyak sekali babi-babi yang sedang mencari makan. Kemudian roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Kalau Engkau akan mengusir kami, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu." Kemudian Yesus mengizinkannya. "Baik, masuklah ke babi-babi itu." Maka roh-roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu, lalu terjun dari tepi jurang masuk ke danau. Saat roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu, binatang-binatang itu ketakutan lalu terjun ke danau dan tenggelam. Orang-orang Yahudi tidak seharusnya memiliki babi. Yesus mengubah laki-laki itu menjadi baru. Laki-laki ini penuh damai ketika iblis keluar. Ia berpakaian dan tidak lagi menyiksa dirinya dengan batu-batu. Kebenaran telah membuatnya merdeka dari cengkraman iblis. Anak-anak, pekerjaan Yesus adalah membuat manusia merdeka dan bebas dari segala macam ikatan iblis. Kuasa iblis tidak lagi berdaya melawan kebenaran firman Allah. Dengan mengisi hidup kita melalui kebenaran firman Allah, maka kita akan terbebas dari ikatan-ikatan iblis. Kita hanya bisa bebas jikalau menerima kebenaran ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar pada hari ini Bapa. Tuhan ajar kami untuk tetap setia dan tekun Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan bahwa firman Tuhan, firman Allah dapat memerdekakan kami, membebaskan kami dari ikatan-ikatan iblis. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan aktivitas pada hari ini kepada tangan pengasihan Tuhan. Berkati pembelajaran kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.